Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Orang-orang seperti kami ini Engkau angkat menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang hidup dalam kebinasaan, dalam keinginan daging, yang lebih mencintai dirinya sendiri. Engkau berikan kesempatan, anugerah, penerimaan. Engkau bawa kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau kehendaki, dan Engkau mengubahkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur atasnya. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan hidupnya bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau membimbing menyertai hidup kami dari hari ke hari. Engkau ingatkan kami dan Engkau tegur kami supaya kami kembali lagi kepada Tuhan. Dan hari ini kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau dibentuk, diajar oleh Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Tegur kami yang sedang salah arah hari ini. Hibur kami yang sedang mengalami keputusasaan. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, pakai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik. Dan kami semua bersama-sama bisa berjuang menghidupinya dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Oktober, saudara-saudara. 3/4 tahun ini sudah kita lewati. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan ini karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, di bulan Oktober ini kita akan memulai satu serial khotbah tentang berkaitan dengan reformasi gereja. Tetapi kali ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh-tokoh reformasi di dalam Alkitab. Raja-raja yang Tuhan pakai untuk melakukan reformasi. Dan dari minggu ke minggu nanti kita sama-sama akan belajar beberapa raja. Dan hari ini kita akan belajar dari yang namanya Raja Asa, saudara-saudara. Hari ini saudara, kita akan mendasarkan perenungan kita dari 3 pasal. 2 Tawarikh pasal 14, 15 dan ayat 16. Tapi saya ingin membaca beberapa bagian saja karena nanti di dalam penjelasan teks ini kita akan melihat ayat-ayat ini. Saya ingin kita membaca dari 2 Tawarikh pasal 14 ayat 1 dan 2. Lalu nanti 15 ayat 12 sampai 15. Yang pertama 2 Tawarikh pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua. Baca sama-sama ya. 2 Tawarikh pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada masa pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Selanjutnya 2 Tawarikh pasal 15 ayat 12 sampai 15. Saya baca untuk kita semua. Begini firman Tuhan. 2 Tawarikh 15 ayat 12 sampai 15. Mereka ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum mati. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring dan sorak-sorai dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka telah bersumpah. Lalu dengan tekad yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di segala penjuru.
sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Reformasi atau pembaharuan atau perubahan mulai dari mana, saudara-saudara? Ada seorang suami, dia sadar, saudara, keluarganya itu perlu ada reformasi di dalam keluarganya. Lalu si suami ini datang kepada istrinya dan dia berkata, "Ma, mulai sekarang aku mau jadi suami yang lebih baik." Mendengar itu, saudara, istrinya senang sekali. "Puji Tuhan, Pak. Saya sudah mendoakan ini bertahun-tahun." "Mulai dari mana perubahannya, Pak?" Lalu suaminya menjawab, "Mulai dari Mama terlebih dahulu. Coba Mama lebih sabar. Coba Mama lebih perhatian. Coba Mama lebih sayang sama Papa. Percaya, nanti Papa nyusul." Saudara-saudara, ketika kita ingin perubahan, seringkali kita mau orang lain berubah terlebih dahulu. Dan lebih mudah sebenarnya menuntut orang lain berubah. Tapi sebenarnya perubahan itu harusnya dimulai dari diri kita sendiri. Maka waktu Asa bertanya reformasi mulai dari mana? Karena waktu itu umat Allah sudah jauh dari Tuhan. Maka reformasi dimulai dari mana? Dari pemimpinnya sendiri, dari Raja Asa. Mulai dari dirinya sendiri, hatinya kembali kepada Tuhan. Maka di ayat 2 tadi dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Perubahan mulai dari mana? Dari diri sendiri. Terlalu capek kita menuntut orang lain berubah. Tetapi kalau dari diri kita, lihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Kenapa mulai dari dirinya sendiri, saudara? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi pada raja-raja sebelumnya begitu menyedihkan. Saudara-saudara, saya jelaskan sedikit tentang sejarah Israel. Israel itu pada awalnya satu kesatuan kerajaan. Kita kenal Raja Saul, itu masih satu kerajaan. Kita kenal Daud, masih satu kerajaan. Kita kenal Salomo, masih satu kerajaan. Setelah Salomo, terpecah kerajaan Israel menjadi dua. Itu ya, yang warna bawah disebut kerajaan Yehuda, yang atas kerajaan disebut tetap namanya kerajaan Israel. Nah, kita ini akan belajar dari raja di Yehuda, saudara-saudara. Tapi kalau dilihat asal muasalnya raja-raja sebelumnya ya, yang agak gelap warnanya itu, mereka hidup tidak takut kepada Tuhan. Di dalam kepemimpinannya orang-orang itu makin jauh dari Tuhan, menyembah berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Maka saudara-saudara, disinilah Asa ada. Sekarang lihat, puluhan tahun sebelumnya orang itu menyembah berhala. Dan ketika dia memimpin setelah Abia ayahnya, dia melakukan satu reformasi besar, satu perubahan besar. Umat mesti kembali kepada Tuhan. Namun selalu seperti ini polanya. Ketika ingin melakukan perubahan untuk kembali ke jalan Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai ujian. Baik saat memulainya, menjalaninya, dan juga saat akan mengakhirinya. Pasti itu. Kalau kita mau berubah lebih baik, ujiannya ada. Memulainya, menjalaninya, dan juga nanti menyelesaikannya. Saudara, dan kita akan belajar apa saja ujian-ujian yang dihadapi oleh Asa di dalam perjalanan reformasi itu. Dan mari kita sama-sama belajar nanti. Apakah juga jangan-jangan ketika kita komitmen kembali untuk hidup diperkenan oleh Tuhan, ada ujian-ujian yang sama yang kita hadapi. Dan bagaimana Asa bisa memilih jalan yang tepat di dalam ujian-ujian itu. Ujian pertama adalah kebiasaan. Saudara-saudara, kita sadar betul ya, ketika kita ingin berubah, ujian pertama adalah melawan kebiasaan. Dan itu tidak mudah, bukan? Ada orang misalnya, saya ingin hidup sehat. Kebiasaan kita makan terlalu banyak, kebiasaan kita tidur terlalu banyak,
ya tidak bergerak, itu kan kebiasaan. Sekarang mau hidup sehat, mau kurus begitu ya. Tapi kebiasaan itu, melawan kebiasaan itu tidak mudah. Dan ini yang dihadapi oleh Asa. Apa kebiasaannya saudara pada zaman itu? Raja-raja sebelumnya terbiasa dengan praktek penyembahan berhala di wilayahnya. Sudah terbiasa. Sekarang 60 tahun sudah terbiasa kayak gitu. Mudah gak ngubahnya? Tidak mudah saudara-saudara mengubah kebiasaan. Bertahun-tahun sudah jadi karakter orang-orang Israel. Nah, setiap ujian selalu ada pilihan. Mau apa? Pertama saudara, ujian kebiasaan itu ada pertama, mau pilih jalan Tuhan atau mau pilih jalan sendiri. Jalan Tuhan, Tuhan bilang gini, hanya satu yang disembah, hanya Allah yang disembah Asa. Tapi ada jalan sendiri. Boleh ada penyembahan lain selain kepada Tuhan karena sudah jadi kebiasaan. Dia boleh gak ngikutin raja-raja sebelumnya? Boleh aja, itu jalan sendiri. Tetapi saudara, apa yang dipilih oleh Asa? Jalan Tuhan atau jalan sendiri? Apa? Jalan Tuhan. Berani dia. Dia melawan satu kebiasaan. Ia menyingkirkan mesbah-mesbah asing dan tempat-tempat pemujaan. Meremukkan tugu-tugu berhala. Menghancurkan tiang-tiang berhala. Dan memerintahkan orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini memulai satu perubahan. Harus berani lawan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalam hidup kita saudara-saudara. Ketika misalnya begini, Tuhan saya rindu, saya komitmen untuk melayani di gereja. Kebiasaan apa yang mesti saya lawan? Kebiasaan hanya untuk mementingkan diriku sendiri. Kebiasaan malas, kebiasaan tidak peduli sama orang lain. Saya mesti lawan itu. Dan ketika saya mengatakan saya mau melayani Tuhan, saya melawan kebiasaan itu. Ada jalan Tuhan, ada jalan sendiri. Ujian kedua, apa? Ketakutan. Ujian kedua ketakutan, saudara-saudara. Apa ketakutannya? Saudara-saudara, ketika di dalam pemerintahannya, Zerah orang Ethiopia maju menyerang mereka dengan tentara sebanyak berapa? 1.000.000 orang dengan 300 kereta. Kenapa ini menakutkan? Karena pasukan Asa baru setengahnya. Kalau baca kisahnya, kurang lebih 500-an. Sedangkan Zerah berapa? 1.000.000. Menakutkan? Menakutkan bagi Asa. Maka ada pilihan. Ketika melihat masalah yang besar ini. Wah, takut saya, masalahnya begitu besar. Tantangannya begitu besar sekali. Ada dua pilihan. Asa ikut jalan Tuhan atau jalan sendiri. Jalan Tuhan itu cari Tuhan karena hanya Dia yang dapat menolongmu. Atau kamu bisa pilih jalan sendiri, cari yang lain, orang-orang yang kuat yang dapat memberi pertolongan. Apa yang dipilih Asa, saudara? Yang dipilih Asa di sini adalah jalan Tuhan. Ketika melihat ada masalah yang begitu besar, ada musuh yang mau menyerang, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan dia katakan, ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena padamu-lah kami bersandar dan dalam nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Lalu yang terjadi apa? Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Ujian pertama kebiasaan. Ujian kedua ketakutan. Ujian ketiga. Ini saudara. Apa? Kenyamanan. Ketika di dalam perjalanan pembaharuan melakukan reformasi, ternyata kenyamanan itu menjadi ujian. Sekarang sudah memimpin untuk kembali ke jalan Tuhan. Nyaman, aman. Apa yang terjadi? Umat Allah mulai balik lagi kepada hidup yang kayak dulu. Mulai lagi akan melakukan penyembahan berhala. Dan mungkin akan mengatakan, ya sudah aman, tentram, Ethiopia tidak menyerang kita, tidak ada musuh. Kenyamanan. Sama seperti ketika kita berkomitmen untuk dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Awal-awalnya kita begitu radikal ikut Tuhan. Tapi sudah lama, makin kendor, makin nyaman. Ya udahlah gini-gini aja deh. Kenyamanan itu ujian saudara. Maka apa yang terjadi ketika diperhadapkan pada bagian ini?
Ada yang namanya Azaria. Mungkin kita jarang mendengar nama Azaria. Tapi dia adalah nama Tuhan, nama hamba Tuhan, nama nabi. Dia berkata kepada Asa, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kamu meninggalkannya, ia akan meninggalkan kamu. Saudara-saudara, ketika mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Asa? Ada dua pilihannya. Dia bisa pilih jalan Tuhan atau jalan sendiri. Jalan Tuhan adalah ia kembali kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak ada penyembahan berhala. Atau bisa pilih jalan sendiri. Dia bisa berkata, peringatan untuk kembali kepada Tuhan ini jangan terlalu dipikirin deh. Teguran, peringatan dari hamba Tuhan jangan terlalu diikutin. Hidup kita sudah aman dan nyaman. Apa yang dipilih oleh Asa? Jalan Tuhan atau jalan sendiri? Yang dia pilih adalah jalan Tuhan, saudara-saudara. Jalan Tuhan, ia menguatkan hatinya. Ketika dia dengar teguran itu, ia menguatkan hatinya. Ia singkirkan berhala-berhala. Ia perbaiki mesbah Tuhan. Ia kumpulkan Yehuda. Dan ia kumpulkan semua umat. Ayo kita datang cari Tuhan. Lalu semua umat bikin perjanjian sama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tekad bulat untuk cari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di segala penjuru. Ujian ini dilewati dengan memilih jalan Tuhan. Ujian keempat. Apa? Keluarga, saudara. Di dalam perjalanan perubahan ikut Tuhan itu, keluarga seringkali jadi ujian. Ada satu bagian di ayat 16 dikatakan, Ma'akha, neneknya sebagai ibu suri atau ratu ya, membuat patung Asyera. Tidak mudah loh bicara soal keluarga. Kadangkala yang sering kali jadi halangan tantangan kita untuk ikut Tuhan adalah keluarga. Asa menghadapinya. Neneknya jadi ibu suri ya, jabatan ibu suri, bikin patung Asyera, melakukan penyembahan berhala. Sebagai cucu, berani gak otak-atik apa yang sudah dilakukan oleh nenek? Tidak mudah ya. Dia leluhur, dia orang yang kita tuakan. Tidak mudah, saudara, tetapi ada pilihan yang sama. Jalan Tuhan atau jalan sendiri. Kembali kepada Tuhan, jangan pernah berkompromi dengan penyembahan berhala atau jalan sendiri. Khusus untuk nenek, karena dia keluarga masih diperbolehkan deh penyembahan berhala. Karena kalau dilarang takutnya tersinggung. Ya gak? Apa yang dipilih oleh Asa, saudara? Apa? Jalan Tuhan atau jalan sendiri? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan apa? Raja Asa menurunkan Ma'akha, neneknya dari kedudukan sebagai ibu suri. Ini revolusioner sekali, saudara. Dia turunkan Ma'akha karena neneknya membuat patung Asyera yang menjijikan. Asa merobohkan patung yang menjijikan itu, menumbuknya sampai halus, membakarnya, dan lalu kemudian tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dan ini satu episode yang baik tentang Asa. Saya review kembali. Waktu kembali ke jalan Tuhan, kita diajak untuk kembali ke titik nol dalam hidup kita. Lalu waktu kita bilang aku mau kembali ke titik nol, ikut Tuhan. Ada ujiannya kan? Ujian kebiasaan, ujian ketakutan, ujian keluarga, ujian kenyamanan. Asal lulus. Kalau Bapak Ibu jadi guru dikasih nilai berapa? 100 ya, Bapak Ibu baik sekali ya. Saudara-saudara, tapi apa yang terjadi setelah fase 35 tahun pemerintahannya? Diuji lagi. Ujian kelima setelah 35 tahun lama adalah ujian kekuatan namanya. Apa yang jadi kekuatan? Bayangkan orang sudah 35 tahun memimpin dan hidup aman, tentram. Dia diterima oleh seluruh umat, itu kekuatannya luar biasa, saudara. Kemudian diuji kekuatannya. Tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel lawan Yehuda. Ia memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa Raja Yehuda. Apa maksudnya?
Dari Raja Israel tadi, yang kerajaan yang satu, pengen serang kerajaan Yehuda, bikin satu strategi politik. Ada satu kota perbatasan itu dihambat, jadi supaya orang gak keluar masuk. Ya, jadi supaya ini bisa miskin lah gitu intinya. Ya, jadi orang gak bisa keluar masuk, ekonomi gak berjalan begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Asa? Saudara, ketika masalah ini datang, ada dua pilihan. Jalan Tuhan atau jalan sendiri. Jalan Tuhan, cari Tuhan, berdoa kepadanya karena hanya Dia yang dapat menolong. Jalan sendiri, Asa bisa berkata, saya sudah 35 tahun memimpin. Saya sudah tahu caranya keluar dari masalah ini. Saya punya kekuatan, saya banyak pengalaman, saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. Apa yang Asa pilih Bapak Ibu? Yang dia pilih adalah jalan sendiri di sini. Saudara-saudara sudah pilih jalan Tuhan 35 tahun. Di akhir-akhir hidupnya pilih jalan sendiri. Apa yang dia lakukan? Bukan cari Tuhan. Dia keluarkan emas perak, perbendaharaan rumah Tuhan. Lalu kemudian dia kirim kepada Ben-Hadad Raja Aram. Yang diam di Damsyik. Apa yang dia lakukan? Dia bukan cari Tuhan. Dia cari manusia. Kok bisa? Kekuatan bisa jadi ujian. Pengalaman bisa jadi ujian. Kan banyak orang bilang begini ya. Udahlah, saya udah tahu semua ini, saya bisa kok. Saya sudah senior, saya sudah makan asam garam kehidupan begitu ya. Kamu gak usah ngajarin saya udah tahu semuanya kok. Jadi dia berpikir bahwa kekuatan, pengalaman, semua yang sudah didapatkan ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa aku bisa. Tahu strateginya untuk mengalahkan Baesa itu. Dia pilih jalan sendiri. Lalu saudara-saudara, ujian selanjutnya ternyata gak ada habis-habisnya. Ujian itu banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu bilang begini, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Siap-siap juga hadapi ujiannya. Saudara-saudara ya. Jadi memang kita akan terus menghadapi ujian demi ujian. Ujian ke-6 apa? Kerendahan hati. Ketika dia memilih jalan sendiri, kemudian Hanani datang, pelihat itu atau nabi Tuhan. Dia datang kepada Asa, dia bilang begini. Engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ingat gak? Tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Serta kereta tentara berkudanya sangat banyak. Berapa tadi jumlahnya? 1.000.000. Ya, namun karena engkau bersandar pada Tuhan, Ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh, katanya begitu. Sudah Hanani bilang gini, hei Asa, ingat gak dulu Ethiopia kuat sekali, tapi kamu cari Tuhan, mereka kalah kan? Sekarang Baesa pikirkan Baesa gak ada apa-apanya. Kamu tidak cari Tuhan, kamu cari orang lain. Apa yang terjadi kepadamu Asa? Kenapa engkau pilih jalan sendiri? Di sini saudara, ujian kerendahan hati dimulai. Ketika kita ditegur, itu ujian kerendahan hati datang. Tidak mudah ketika menerima teguran, bukan? Lalu ujiannya apa? Pilih jalan Tuhan atau jalan sendiri. Jalan Tuhan apa? Dengan rendah hati saya terima teguran ini, karena hal ini baik untuk membawa saya kembali ke jalan Tuhan. Atau jalan sendiri, teguran ini mengusik saya sakit hati mendengarnya, saya akan cari cara untuk membalasnya. Mudah ditegur? Tidak mudah. Pilihannya rendah hati menerima teguran atau melakukan upaya lain membalasnya. Saudara-saudara, apa yang dipilih oleh Asa? Yang dipilih oleh Asa adalah jalan sendiri lagi, saudara. Coba lihat, waktu ditegur Azaria, dia dengan rendah hati datang kepada Tuhan kan. Tetapi waktu datang Hanani, apa yang dia lakukan? Sakit hati Asa, ia memasukkannya ke dalam penjara karena ia sangat marah terhadapnya. Kita bertanya-tanya kenapa, apa yang terjadi kepada Asa ini? Kenapa dia susah sekali ditegur? Saudara-saudara, ini yang terjadi kepada kita bukan? Ketika kita menerima teguran itu tidak mudah loh. Ya, ketika misalnya ya, suami tegur istrinya.
Itu tidak gampang saudara-saudara ya. Butuh kerendahan hati untuk menerima teguran itu. Ketika istri memberi teguran atau masukan kepada suaminya, perlu kerendahan hati untuk menerima teguran itu. Ketika orang tua beri teguran kepada anaknya, anak mesti dengan rendah hati menerima teguran itu. Ketika anak memberi teguran kepada orang tuanya, mesti belajar rendah hati menerima teguran. Saudara-saudara, jalan ujian yang ketujuh, yang terakhir yang dihadapi oleh Asa apa? Kelemahan. Ternyata kelemahan itu ujian. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa itu sakit pada kedua kakinya dan sakitnya semakin parah. Ada yang bilang sakit kedua kakinya ini, ada yang bilang asam urat, ada yang bilang diabetes, ada yang bilang permasalahan tulang, apapun itu. Tapi harusnya orang makin lemah makin cari Tuhan. Tapi ada orang-orang waktu dia dalam kelemahan, waktu dia mengalami kejatuhan, dia mungkin tidak bisa cari Tuhan lagi. Dia mungkin bisa salahkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika menghadapi kelemahan fisik ini, Asa itu diperhadapkan pada dua pilihan lagi. Pilih jalan Tuhan atau pilih jalan sendiri. Jalan Tuhan, dia akan berpikir sakit ini jadi momen bagi saya, periksa hati saya mau evaluasi hati saya mau bertobat, saya mau balik kepada Tuhan, saya mau bersandar kepada Tuhan. Atau jalan sendiri, dia akan mengatakan gak ada hubungannya ya, sakit penyakit ini gak ada hubungannya dengan Tuhan, dengan pertobatan. Saya akan cari para tabib hebat dengan berbagai ilmunya yang dapat menyembuhkan saya. Apa yang Asa pilih Bapak Ibu? Apa yang Asa pilih? Jalan sendiri. Baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan, tetapi para tabib. Ironis bukan? Saudara, saya coba lihat gambaran hidup ini. Ada dua fase hidup di dalam kehidupan Asa. Ada episode yang putih, dia bergumul sama Tuhan, dia cari Tuhan. Ada episode hitam di dalam hidupnya, di akhir-akhir hidupnya. Padahal itu cuma 6 tahun lagi udah mati dia ya. Tapi udah mau mati dia malah gak cari Tuhan lagi saudara-saudara. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa hati manusia bisa berubah? Pernah gak ketemu orang-orang ini? Ada orang-orang yang dulu begitu rajin, teguh ikut Tuhan, serius banget ikut Tuhan. Tapi kemudian kita lihat, wah udah makin jauh hidupnya. Makin tinggalkan pelayan, tinggalkan gereja, tinggalkan komunitas. Udah enggak lagi ikut Tuhan. Kira-kira kenapa hati manusia bisa berubah? Ada yang bisa jawab? Saya jawab aja ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Dan ini kuncinya. Hati manusia berubah ketika ada pergeseran ini. Di masa episode putih hidupnya, Tuhan yang utama di hidupnya. Di episode hitam itu, aku yang utama. Ketika di dalam episode hidupnya, Tuhan yang utama, dia berdoa, hatinya murni, dia berserah kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia berkomitmen kepada Tuhan, dia teguh untuk terus ikut jalan Tuhan. Tetapi fase hidupnya melewati ujian demi ujian itu, dia masuk kepada satu fase pergeseran. Bukan Tuhan yang utama, aku yang utama. Dan di situ mulai keakuan itu muncul. Aku egois, aku sombong, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Dan ternyata itu menjerumuskan dia saudara-saudara. Maka kira-kira kesimpulannya seperti ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pembaharuan untuk kembali ke jalan Tuhan lahir dari hati yang mau kembali kepada Tuhan. Kunci untuk tetap berada di jalan itu ialah hati yang terus-menerus kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, mempersiapkan khotbah ini, jujur saya ditegur banyak oleh Tuhan. Secara khusus sebagai pemimpin rohani. Saya hitung-hitung saya sudah memasuki 8 tahun di GKPKR Telugong. Dan saya berdoa dan tanya sama Tuhan, Tuhan benarkah Tuhan masih mau memakai saya di tempat ini? Benarkah Tuhan rindu menggunakan orang seperti saya di tempat ini? Apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana untuk mengembangkan gereja? Bagaimana untuk membawa jemaat untuk betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan?
Saudara-saudara, saya sadar ternyata gereja ini butuh pendeta yang hatinya mau kembali kepada Tuhan. Sekarang coba bayangkan saudara, hati saya makin bergeser bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada diriku sendiri. Maka entah pelayanan seperti apa yang akan terjadi. Dan itu akan berkaitan dengan pertumbuhan iman jemaat. Maka satu hal yang saya titipkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara berdoa, doakan pemimpin di gereja ini. Doakan pendetamu. Doakan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Supaya hatinya itu terus menerus kembali kepada Tuhan. Karena gereja ini bukan butuh orang-orang yang kuat, hebat ternyata saudara. Tapi orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, hatinya terus menerus kembali kepada Tuhan. Dan saya jujur bertobat, Tuhan ampuni saya ketika hati saya bergeser. Ketika hati saya tidak terus menerus kembali kepada Tuhan. Dan waktu saya persiapkan khotbah ini saudara, Tuhan tegur saya, Tuhan ubah kembali, tata ulang hati saya. Yunus, ingat, pelayanan ini milik saya. Gereja ini milik saya cuma pakai kamu, ikutin arahanku. Kembali kepada Tuhan. Saudara, gereja ini butuh pemimpin-pemimpin yang hatinya kembali kepada Tuhan. Gereja ini akan berubah kembali ke jalan Tuhan, mengalami reformasi itu ketika jemaat-jemaat kembali kepada Tuhan. Bukan jemaat-jemaat yang hatinya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keegoisannya, tapi jemaat-jemaat yang hatinya terus diperbaharui, hatinya kembali kepada Tuhan. Tidak menganggap dirinya hebat, tidak menganggap dirinya kuat, tapi hatinya kembali kepada Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Dan sadar dan mengaku dosanya, Tuhan, kami tidak sanggup tanpa kekuatan daripada Tuhan. Kemarin kita praraker bicara soal gereja, masalah-masalah dalam gereja. Guru-guru sekolah minggu bergumul. Anak-anak remaja bergumul. Dan yang lain-lain saudara. Tetapi saya percaya akan terjadi pembaharuan di gereja ini ketika kita kembali kepada Tuhan. Hati kita kembali ke jalan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ayo umat Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Terus menerus kembali kepada Tuhan. Hidup di dunia ini bukan tentang diri kita, bukan cerita kita, tapi cerita tentang Tuhan. Maka hati kita harus menerus kembali kepada Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka ingat kembali perkataan Hanani tadi. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hati. Bahasa aslinya shalem, artinya penuh, utuh, tidak terbagi kepada Dia. Tuhan itu melihat orang-orang yang tulus hati. Tuhan itu peduli memberi kekuatan kepada siapa? Orang-orang yang hatinya penuh, utuh sama Tuhan, tidak terbagi kepada yang lain. Dan saya kutip bagian terakhir. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Saudara-saudara, banyak orang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk. Banyak orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Banyak orang-orang bodoh, hatinya bergeser dari Tuhan yang utama menjadi dirinya sendiri yang utama. Maka ingat, komitmen untuk kembali ke jalan Tuhan, komitmen untuk hidup takut akan Tuhan, komitmen untuk hidup ikut Yesus tak selalu mudah. Karena setiap hari akan ada ujiannya. Setiap ujian memberi kita pilihan, mau ikut kehendak Tuhan atau ikut kehendak diri, mau pilih jalan Tuhan atau pilih jalan sendiri.
Namun kita sadar di dalam perjalanan beriman kita, tak selalu pilihan kita jalan Tuhan, bukan? Kita sering gagal jatuh bangun di dalam perjalanan ini. Namun ketika kita jatuh gagal karena salah memilih, ingat kembali perkataan Hanani kepada Raja Asa, apa? Bodoh. Bodoh jika kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Bodoh jika kita lebih mengandalkan kepintaran kita. Bodoh jika kita mengandalkan kekayaan kita dibanding Allah. Bodoh kalau kita mengutamakan si aku daripada Tuhan. Bodoh ketika kita tidak lagi mau bersandar kepada Tuhan. Dan saya harus jujur, kita harus jujur, kita adalah orang-orang bodoh itu seringkali. Kita lebih sering mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Mengandalkan diri daripada Tuhan. Tetapi kabar baiknya, kepada orang-orang bodoh yang sering kali buat keputusan-keputusan bodoh, yang bodoh di dalam mengikuti keinginan dagingnya, hari ini ada kabar baik bagi orang-orang bodoh seperti kita. Injil Yesus Kristus menyediakan pintu bertobatan setiap hari kepada kita. Injil Kristus menyediakan pengampunan bagi orang-orang bodoh yang mengakui kebodohannya, yang mengakui keberdosaannya, dan mau berjanji, berkomitmen kembali kepada Tuhan. Dan itu kita temukan ketika kita mengerti apa arti anugerah Tuhan. Saudara-saudara, tidak peduli sebesar apapun dosamu hari ini, di depanmu ada pintu pertobatan. Tidak peduli seberapa jauh engkau meninggalkan Tuhan. Tidak peduli seberapa bodoh engkau memilih jalanmu sendiri. Tuhan memanggil engkau untuk bertobat, berbalik kepada Dia. Pilih Tuhan, bukan pilih jalan sendiri. Karena Tuhan rindu hati yang shalem itu. Hati yang penuh, hati yang tulus, hati yang utuh, hati yang tidak terbagi, hati yang sepenuhnya mengasihi Dia. Dan biarlah ketika kita membaca bagian ini, sesungguhnya Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Tuhan akan melihat di Telugong ada orang-orang yang tulus hati. Ada orang-orang yang hatinya shalem. Ada orang-orang yang hatinya tidak terbagi, penuh, utuh, mengasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika Tuhan menemukan hati yang shalem di gereja ini, pembaharuan itu akan terjadi dengan sendirinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Silakan ambil waktu pribadi, bertanya, berefleksi apa yang saudara pelajari dari kehidupan Raja Asa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami, mengajar kami bagaimana hati yang terus-menerus kembali kepada Tuhan. Tidak mudah, ada banyak ujiannya. Dan kami mau datang kepadamu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena kuasa, pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Injil yang adalah kekuatan Allah memampukan kami untuk melewati berbagai ujian dan terus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.